Mungkin rumahnya kebanjiran, Del. Kebanjiran dari mana? Jangan-jangan lagi pembagian sembako lagi. Hah? Sembako? Iya, kan biasanya kebanjiran ada pembagian sembako. Lo kemana? Mau ngambil sembako? Lo nggak kebanjiran, Mon. Kita kebanjiran juga, Del. Tadi malam kamar mandi tuh kebanjiran gara-gara saluran pipa airnya macet. Itu mah nggak dihitung, Mon. Ya tetep aja namanya kebanjiran, Del. Kebanjiran. Tapi kalau kita tinggal di Kalimalang, kita nggak kebanjiran dong, Del. Tuh, lo salah lagi. Kalimalang sama Kali Ciliwung itu saudaraan. Gimana sih? Masa Kali Ciliwung saudaraan sama Kalimalang? Orang tuanya siapa? Nih, dengerin sejarahnya. Dulu, Kalimalang dipanggil Emal. Tinggal tuh bareng sama Kali Ciliwung. Panggilannya? Uwung. Nah, karena si Emal ini nasibnya apes terus, akhirnya diusir sama Kali Ciliwung biar kagak nepa. Nah, ngerti nepa gak lo? Nggak tahu. Ketularan nasib apes dari Kalimalang. Akhirnya pergi deh Kalimalang. Kenapa sekarang Kali Ciliwung yang kebanjiran? Itu namanya hukum karma. Ngerti gak? Kali Ciliwung kena kutukan karena dia udah berbuat semena-mena sama Kalimalang. Nah, kalau gitu, Del, lu harus belajar banyak dari sejarah Kali Ciliwung sama Kalimalang. Kenapa gue yang harus belajar? Ya kan gue sering apes, Malang terus. Jadi, lu nggak boleh ngusir gue dari rumah ini, Del. Mon, siapa yang mau ngusir lo? Gue rugi ngusir lo, tahu? Kok lu rugi sih, Del? Ya kalau gue ngusir lo, di sini nggak ada lagi orang yang gue bodoh-bodohin. Kalau ngomongnya gitu sih, Del. Iya emang begitu, tapi gimana lagi? Buktinya lo bisa gue bodoh-bodohin. Ada kisah Kali Ciliwung saudaraan sama Kalimalang. Kirain bener ditanya. Mau kemana lo? Makanya Mon, jadi orang tuh pinteran dikit, biar gak gampang dibodohin. Kan ada filmnya, pinter-pinter bodoh. Lo malah milih bodoh-bodoh bego. Kalau gue pinter, Del, gue kagak bakal mau tinggal di rumah orang bodoh begini. Loh, kalau ngomongnya gitu, Mon? Maksud gue, Del, kalau gue pinter, gue kan kerja. Nah, gue kan pasti bisa beli rumah. Oh iya ya. Tuh anak-anak Karang Taruna pada ngapain tuh? Kok pada bawa mie instan? Mungkin rumahnya kebanjiran, Del. Kebanjiran dari mana? Jangan-jangan lagi pembagian sembako lagi. Hah? Sembako? Iya, kan biasanya kebanjiran ada pembagian sembako. Lo kemana? Mau ngambil sembako? Lo nggak kebanjiran, Mon. Kita kebanjiran juga, Del. Tadi malam kamar mandi tuh kebanjiran gara-gara saluran pipa airnya macet. Itu mah nggak dihitung, Mon. Ya tetep aja namanya kebanjiran, Del. Kebanjiraan. Ini apa-apaan sih, Mon? Baltas sebesar ini nggak ngeliat apa? Menabrak-nabrak aja. Maaf, Tante. Soalnya cuma buru-buru. Nanti gak kebagian lagi. Mon. Dia lagi tergesa-gesa tuh, mah. Mau ngambil sembako. Del, Masya Allah. Teman itu malu-maluin kita aja, Del. Sembako korban kebanjiran. Loh, kan komplek kita nggak kebanjiran, Del. Kok temen ngambil sembako sih? Nah, itulah dia, si Temon. Temen kayak orang kelaparan aja. Dia pasti kelaparan, mah. Lama-lama banget belanjaannya. Abdel aja lapar. Iya ya. Mama jadi malu. Ke helm dong kalau malu. Sini. Orang tua. Wah, ada cewek-cewek cantik nih. Maaf, Mbak. Numpang tanya. Kalian anggota Karang Taruna dari kelurahan? Iya, memang benar. Kenapa? Kalian dapat pembagian sembako dari mana? Saya juga mau ambil dong. Idi, nggak level lagi. Masa cewek-cewek kayak kita gini masih mau terima pembagian sembako? Alah, kagak usah gengsi deh. Itu kardus kan hasil pembagian sembako.
enak aja. Emangnya situ? Ini nih ya, isinya kopi, gula, pakaian bekas, dan mie instan. Mau dibawa ke pangkalan, nanti Pak RT dan petugas keamanan yang ngebawa ke kelurahan. Oh, pembagian sembakonya di kelurahan ya? Bukan, di kelurahan nggak ada pembagian sembako. Kita ini anggota Karang Taruna. Justru kita mau ngumpulin sumbangan lagi buat korban banjir. Lah, Mon, muka lu lecek amat. Kayak cucian baru diperes. Apes banget gue, Del. Masa gue dilecehin sama cewek? Pelecehan ya, Mon. Biasanya itu kan laki-laki melecehkan wanita. Tapi sekarang sekali-sekali wanita melecehkan laki kan nggak, Pak? Katanya lo mau ngambil sembako. Mana sembakonya? Justru gara-gara sembako, gue dilecehin cewek, tahu? Gue pikir tuh sembako udah lombat sendirian sampai habis, bis. Kagak ada pembagian sembako, Del. Justru perkampungan kita yang lagi ngumpulin sembako untuk disumbangin sama korban banjir. Jadi, lo belum makan dong? Ya iyalah. Ya udah tuh, belum makan. Del, sebenarnya Temon itu orang baik. Tapi kenapa ya nasibnya selalu aja dilecehin sama cewek-cewek? Ya sebenarnya mah, tapi temen kan nggak pernah bener. Del, lu kira-kira dong. Masa gue disisain nasi putih sama kuah soto bening? Lo lihat yang bener dong, itu ada daging kepalanya. Daging kepala apaan? Orang udah gua aduk-aduk, sotonya sampai tumpah malah. Kagak ada tuh daging kepalanya. Lo nyarinya nggak beres. Lo mau tahu cara carinya? Mau, gua lapar nih, Del. Nah, itu soto bening, lo aduk-aduk. Duk. Terus diemin sebentar, sampai airnya tenang. Nah, habis itu lo tongolin deh pala lo di atas kuahnya. Terus, kalau bayangan kepala gua udah nongol di air soto bening, gua apain? Ya terserah lo makan kek, lo kemen, lo kemci, lo iten. Itu namanya soto bening daging kepala temon. Dasar gila lu, Del. Masa gua disuruh makan soto bayangan daging kepala gua sendiri? Cik mau dilecehin sama Abdel sih, Mon? Del, gua bingung. Kenapa hujan di Bogor sana, terus yang sibuk ngumpulin sembako warga di sini? Itu udah fitrahnya manusia, Mon. Saling tolong menolong. Emang lo todong menodong? Ragu gue, manusia apa bukan sih lo? Lo tolong menyolong. Del. Kedua tukang kibul datang lagi. Pasti mereka mau ngerjain gua nih. Wah, jangan gua kabur aja dah. Lis, kamu jangan oyor ya, alias linglung. Main nabrak aja, kayak orang habis lihat setan aja. Maaf Pak RT, tapi bukan ngeliat setan. Tapi ini lebih daripada setan Pak RT. Hah? Ada yang lebih serem dari setan? Ada Pak RT. Tuh Pak RT. Klis, lu jangan ngomong kayak gitu dong, Klis. Gua sama Abdel kan datang ke sini bermaksud baik. Kagak ada bermaksud baik. Ujung-ujungnya pasti lo mau ngerjain gua. Atau mau minjem duit kan? Ah, itu perasaan lo doang, Klis. Gua sama Abdel itu datang ke sini cuma mau nanya tentang pengumpulan sembako yang lagi dikumpulin. Kenapa lu jadi takutnya kayak begitu, Klis? Lis, seharusnya kamu itu nanya dulu, jangan main ngacir aja. Kalau udah begini, saya kan yang ngapes. Kalau Pak RT udah tahu saya mau kabur, kenapa Pak RT ada di depan saya tadi? Lis, walaupun saya ada di depan kamu, seharusnya kamu bisa menghindar. Udah. Damai aja kenapa? Nanti kelahi. Iya, damai aja. Emang nggak pernah baca pada spanduk? Damai itu indah, Kodam 5 Jaya. Lu lihatnya di mana, Del? Jadi spanduk di jembatan penyeberangan, di mana-mana semuanya warnanya hijau, tulisannya putih. Damai itu indah, Kodam 5 Jaya. Ada juga spanduk putih, terus tulisannya hijau. Apaan? Damai itu indah. Bawahnya? Rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kodam. Ah, sama aja, Mon. Ya udah, damai aja, salaman.
Kalau nggak mau, gue laporin Pak Lurah nih. Masa masalah gini sampai ke Pak Lurah?